Apakah konsep cinta butuh pengorbanan itu hanya romantisisan belaka atau memang justru alkitabiah? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sedang mempelajari seri pelajaran kembali ke Mesbah pada kuartal kedua ini. Dan kami berharap Anda semua dapat menggunakan pedoman belajar Alkitab Inverse sebagai panduan untuk personal devotion dan juga penuntun belajar Alkitab di sekolah sahabat jemaat masing-masing ataupun care group atau KPA Anda. E-book Inverse dapat Anda unduh melalui link yang ada di tautan berikut. Tautan deskripsi video ini maksudnya. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama-sama dengan Pendeta Evan, ada Kak JD dan juga Kak Gary. Shalom. Shalom. Oke, sangat senang bertemu dengan pendeta dan kakak-kakak semuanya. Dan untuk membuka diskusi kita kali ini dengan judul Munculnya Sebuah Mesbah, Kak Gary boleh pimpin kita dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali lagi mempelajari firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa kepada seluruh kebenaran-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan belajar dari Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 16-24, dan kami akan membacakan ayat 21-24. Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Baik, pekan lalu pada pelajaran pertama ya pendeta, kita sudah membahas bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh, bagaimana cara setan untuk menjatuhkan mereka dan bagaimana mereka menerima ajakan setan itu ya, dan akhirnya hubungan manusia yang tadinya sangat intim dengan Tuhan menjadi rusak. That's why itu judulnya Relationship Breaks ya. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita ya dengan Kejadian 3 ayat 16-24 menceritakan kesulitan dan penderitaan yang akan dialami Adam dan Hawa sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya mereka. Namun di tengah pernyataan hukuman tersebut ya pendeta, Tuhan tetap menunjukkan kasihnya ya, tetap menunjukkan kasihnya dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Nah, bagaimana pendeta peristiwa ini boleh menunjukkan hubungan antara kasih dan pengorbanan Tuhan? Ya, oke. Terima kasih Kak Alicia. Pemirsa dimanapun kita berada, ini pelajaran yang sangat menarik sehubungan dengan rencana keselamatan. Saya pikir juga ini ada hubungannya. Bagaimana setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami akibat-akibat dari apa yang mereka lakukan. Bahkan yang terbesar dari akibat dosa itu bukan hanya apa yang didaftarkan di bacaan kita ini, tapi sesungguhnya adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Adalah akibat dosa, ada upah dosa yang membuat mereka akan mengalami kematian kekal. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam keadaan seperti ini Tuhan tetap memberikan mereka pengharapan. Bahwa di dalam peristiwa apa yang Yesus atau Allah lakukan di Taman Eden itu, bahwa ia menyembelih binatang dan mengambil kulit dari binatang itu untuk menutupi pakaian ataupun tubuh daripada Adam dan Hawa. Ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa, gambaran, lambang, simbol bagaimana Allah memberikan mereka pengharapan di dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Jadi bayangkan pada waktu itu
belum pernah ada terjadi pertumpahan darah. Itulah pertama kali terjadi. Binatang yang tidak berdosa, bersalah, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia disembelih, kulitnya diambil dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu adalah sebuah lambang, simbol bahwa akan ada satu pertumpahan darah yang tidak berdosa akan menggantikan dosa ataupun mengampuni dosa Adam dan Hawa. Dan inilah yang disebut dengan mesbah pertama kali. Bukan dalam bentuk bangunan atau bukan dalam bentuk tempat, tapi dalam bentuk peristiwa. Bagaimana terjadi sebuah pertumpahan darah untuk sesuatu yang memberikan mereka pengharapan. Itu poinnya di sini. Oke, kalau begitu, kenapa Tuhan menetapkan konsep pengorbanan, mesbah, dan korban binatang sebagai tindakan penyembahan dalam perjanjian lama nih, Kak Geri dan Kak Jadi? Dan mengapa Tuhan memilih bentuk kenapa tidak memilih bentuk penyembahan yang lain yang lebih bersih? Kenapa harus binatang? Kan kalau disembelih itu kan bau, kotor ya. Kenapa nggak yang lebih bersih aja? Kan ada banyak objek di Taman Eden itu kan, nggak cuman binatang, ada banyak sekali objek yang bisa dijadikan objek untuk pengorbanan gitu. Kak Geri, Kak Jadi. Oke, jadi ini menarik juga ya ini Alicia ya. Jadi dikatakan kenapa harus korbannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang untuk menjawab itu sedikit kita mesti mengerti dulu tadi yang sudah disampaikan pendeta tadi, bahwa itu adalah efek daripada dosa sendiri gitu ya. Dan kalau kita lihat di Roma 3:23, di situ dikatakan semua orang telah berbuat dosa ya dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 menjelaskan upah dosa ialah maut. Jadi ketika manusia atau Adam dan Hawa berdosa, yang terjadi adalah dosa itu seperti langsung aktif dia gitu ya. Nah, dosa ini hukumnya adalah maut, harus ada kematian, gitu ya. Nah, oleh karena harus ada kematian, jadi makanya ada mesbah itu, ya kan, supaya untuk membuat impas, kurang lebih seperti itu ya bahasanya ya, membuat impas yang tadinya harus ada kematian. Nah, itulah kematian yang terjadi, gitu kan, yang diambil oleh siapa? Oleh Yesus itu sendiri. Nah, pertanyaan kenapa? Kok harus domba, kan kotor gitu, kenapa nggak ada yang lebih bersih gitu kan? Nah, ini mungkin menggambarkan atau Tuhan ingin bilang sama kita betapa menjijikannya dosa itu buat kita, ya, betapa menjijikannya dosa itu bagi Tuhan. Jadi mungkin supaya kita bisa menyadari ya, ketika saya mau berbuat dosa, aduh, ya seperti itulah dosa yang akan saya lakukan, jijik sekali, dan terus juga sangat sangat mengerikan. Kira-kira seperti itu. Amin. Kalau dari aku lupa, tapi pernah baca bahwa ketika tuntutan dosa itu sebenarnya harusnya mati kan, jadi nyawa. Nah, pada saat kita belajar tentang mesbah, lalu ada korban yang disembelih. Kalau kita baca di dalam Alkitab, saya lupa ayatnya di mana, tapi dikatakan bahwa sebenarnya darah itu melambangkan nyawa. Jadi memang harus darah itu tertumpah gitu. Maksudnya darah itu harus nyawanya si domba itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi darahnya itu ibaratnya harus keluar gitu kan. Nah, jadi pada saat tadi pertanyaannya kalau misalnya dibilang korban binatang, ya memang karena memang harus ada darah di situ. Dan kalau misalnya kenapa Tuhan tidak memilih bentuk lain yang mungkin lebih bersih? Mungkin kalau kita balik lagi ke Kain dan Habel di kejadian selanjutnya nanti, kalau kita pelajari ketika Kain membawakan semua dia punya persembahan itu, tetapi bentuknya adalah mungkin buah-buahan dan yang hasil buminya dia yang dia tanam. Nah, itu tidak ada darah di situ. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena memang melambangkan
Yesus nyawanya harus mati karena tuntutan dosa itu harus adalah nyawa. Nyawanya harus tidak ada lagi. Nyawanya tidak harus ada lagi. Padahal harusnya Adam dan Hawa yang Ya, mengalami harusnya itu ya. itu kita yang Harusnya juga kita sebagai anak dari Adam dan Hawa ini harusnya kita, tapi malah jadi ya domba itu atau binatang itu, dan bahkan Yesus itu melambangkan Yesus di kemudian hari sudah menebus kita. Baiklah, kalau begitu dari semua pemaparan ini, bagaimana kita orang muda ini memahami bahwa pelajaran tentang mezbah dan korban binatang itu relevan dan penting banget buat kita? Karena biasanya mungkin itu kan cuman cerita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu cuman kayak apa ya, kalau masih anak-anak, itu kan cuman kayak cerita anak-anak. Kemudian sampai remaja, beranjak remaja kayak, kamu tahu nggak cerita Adam dan Hawa? Tahu gitu kan, tahu, tapi kita nggak tahu apa sih gitu, kenapa sih ya ini penting dan relevan, kejadian pertama pertumpahan darah di bumi ini penting, itu kenapa gitu? Mungkin dari Pak Pendeta. Oke, jadi tadi kita sudah lihat sejarah bagaimana peristiwa ini terjadi, bahwa di Kejadian pasal 3 itu segera setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah langsung memproklamasikan atau mengumumkan rencana keselamatan. Itulah yang kita pahami di Kejadian 3:15 pelajaran minggu lalu. Sebenarnya ini Allah memproklamasikan bahwa akan ada seorang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala daripada ular. Itu lambang daripada anak seorang perempuan, anak laki-laki seorang perempuan itu selalu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, tapi Yesus Kristus itu kan belum ada pada waktu itu. Artinya belum sebagai manusia. Dia sudah ada sebagai Allah di sorga, tapi dia belum lahir dan datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, untuk mengilustrasikan dan menggambarkan Yesus itulah yang tadi dibuat korban binatang itu. Sejak di taman itu di Kejadian 3:21, dan itu berlangsung ribuan tahun sampai kemudian nanti Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, itulah yang terjadi peristiwa yang ada di Ka'bah. Dan darah setiap hari tertumpah. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Jedi bahwa darah itu lambang daripada nyawa. Dan itu yang disebutkan tadi sebenarnya di Ibrani 9 ayat 22, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah domba yang dikorbankan sejak Taman Eden itu sampai di mana Yesus mati di kayu salib adalah lambang daripada kematian dari Yesus Kristus sendiri. Nah, bagi kita semua, sahabat orang muda, tadi sudah dibaca ayatnya, bahwa semua kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan artinya, sama seperti Adam dan Hawa membutuhkan seseorang menggantikan kematiannya, sesungguhnya tidak ada satupun kita juga yang tidak membutuhkan pengganti kita, bahwa kita memerlukan keselamatan. Sama seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Jadi jangan kita berpikir ini cerita Adam dan Hawa zaman dulu, tapi kebutuhan kita sebenarnya sama. Tidak ada artinya semua hal dunia ini kita dapat, tapi kita kehilangan nyawa kita dan kita kehilangan keselamatan kita. Amin. Mungkin Kak Jadi dan Kak Geri. Kenapa itu penting ya untuk kita zaman sekarang? Karena kalau aku rasanya, aku sendiri nih, aku tuh sering lupa orangnya. Jadi ketika kita belajar tentang Adam dan Hawa, mezbah ini, kembali lagi aku diingatkan. Karena aku sering lupa gitu kan, apalagi kita mungkin banyak men-scrolling media sosial yang mengalihkan pandangan kita. Dan kenapa itu penting untuk dipelajari, kembali lagi untuk mengingatkan kepada saya, intinya yang tadi Pak Pendeta sudah sebutkan, saya butuh keselamatan itu yang hanya dari Yesus saja. Amin. Iya, kalau saya melihat lebih kepada hal praktis yang terjadi sekarang gitu ya. Karena kalau nggak salah kita pernah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya di Inverse juga tentang fakta bahwa di dunia banyak orang yang sekarang penyakitnya adalah penyakit mental ya. Nah, ternyata ketika dicari tahu kenapa, permasalahannya adalah karena mereka merasa bersalah yang berlebihan begitu, ya kan? Nah, ketika mereka merasa bersalah, apa yang dibutuhkan oleh orang yang ketika dia sadar bahwa dia bersalah, dia butuh diampuni, gitu kan? Nah, sedangkan kenapa hal ini penting? Inilah mengingatkan kita tadi
bahwa kalau saya salah, ternyata ada jalannya supaya saya bisa diampuni. Gitu. Nah, karena kalau saya tidak ada jalannya untuk supaya saya bisa diampuni, mungkin saya akan kepikiran terus kan, begitu pendeta ya. Aduh, saya masalah yang ini belum beres. Lalu dosa saya bagaimana ini? Apakah diampuni atau tidak? Begitu kan. Nah, akhirnya itulah yang membuat dia menjadi overthinking, akhirnya stres, akhirnya mental mereka juga bermasalah. Dan bagi saya, pelajaran ini sangat relevan bagi saya juga pribadi. Jadi ketika saya berdosa, rasa bersalah itu tidak akan menghantui saya. Jadi rasa bersalah itu ternyata ada solusinya, yaitu apa? Penebusan Yesus Kristus. Amin. Baik Sobat Inverse, kita sudah belajar bagaimana kita sebagai orang muda butuh keselamatan, kita butuh diselamatkan. Dan darah Yesus sudah tertumpah bagi kita melalui peristiwa Adam dan Hawa, sudah tercermin bahwa kita diselamatkan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, Kak JD, aku mau tanya deh Kak. Boleh nggak kasih tahu ke kita dan sahabat Inverse kalian kapan pertama kali Kakak belajar tentang pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan melalui mesbah gitu Kak? Dan apakah ada pemahaman Kakak tentang kasih Tuhan yang berbeda sebelum dan setelah mempelajari tentang mesbah ini Kak? Oke. Mungkin aku juga udah lupa ya tepatnya kapan, tapi kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Pada saat itu aku biasalah anak muda, patah hati, lalu terpujilah nama Tuhan yang kasih kesempatan di mana aku bisa belajar lebih dalam lagi mengenai pelajaran-pelajaran Alkitab ini, gitu kan, terutama kebenaran-kebenaran yang kita miliki sebagai orang Advent gitu. Jadi buku-buku Roh Nubuat, disitulah aku pertama kali belajar dan menemukan tentang mesbah ini, pengorbanan Yesus dan kenapa harus mesbah dan lain sebagainya. Di situ aku pada saat belajar, di situ aku bukan merasa berbeda, sesuatu yang berbeda, tapi lebih merasa mendapatkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, mungkin ada satu kesaksian
ibaratnya tuh ilustrasinya kayak gini. Kita waktu itu pernah pelayanan ke daerah Tayu. Lalu di satu rumah itu, pada saat itu aku menjadi administrasinya lah ya. Jadi aku yang nyiapin bahan untuk pada saat kita nanti mau ke outreach gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi harus ada laptop, harus ada mesin printer dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita outreach ke daerah Tayu situ, di satu rumah itu saya sudah set up gitu sebuah meja untuk dimana saya kerja di situ. Tapi pada saat itu konduktornya atau apa ya bilangnya, ya pokoknya dia bilang jangan di sini, jangan di tempat ini, pindahkan katanya gitu, karena itu dekat dengan dapur. Jadi harus dipindahkan. Pada saat itu saya ngerasa posisi itu yang paling enak, paling strategis dan paling banyak cahayanya. Jadi saya ngerasa kayak di situ paling enak gitu. Tapi saya pada saat itu saya nurut aja, walaupun dengan sesuatu hati yang agak sedikit gimana gitu ya. Oke lah, saya turut. Saya pindahin, dibilang katanya ke ruangan sebelah. Oke, akhirnya saya pindahkan itu ke ruangan sebelah. Pada saat itu saya nggak mengerti dengan kenapa reasonnya saya harus dipindahkan dari posisi yang enak itu ke sebelah, ke ruangan sebelah. Tapi pada saat seiring berjalannya waktu saya mengerti itu dekat dapur, orang sering lalu lalang, dan habis itu saya juga bisa mengganggu orang yang mungkin sedang mau memasak. Jadi secara keseluruhan koordinator itu bilang sama saya untuk dipindahkan, dia tahu akan ada seperti itu. Nah, sayanya yang belum tahu kan, saya main seenaknya aja di situ. Tapi pada saat saya menurut, lalu saya semakin hari semakin mempelajari, oh ini alasannya kenapa koordinator itu berkata seperti itu. Sama seperti ketika saya belajar tentang mesbah. Pada saat saya taunya adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Hanya sebatas itu. Oh, Yesus sudah mati bagi saya dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mempelajari mesbah, saya semakin hari saya tahu lebih dalam bahwa oh, reasonnya apa. Oh, ternyata itu harus ada darahnya. Oh, ternyata kenapa harus Yesus yang mati? Karena di situ harus ada domba. Domba itu melambangkan Kristus. Kenapa harus Kristus yang mati? Karena hanya Kristuslah yang setara dengan Bapa yang bisa hukumnya Bapa itu apa ya? Yang setan tuduhkan, dan harus Kristus yang menjalani itu semua gitu. Jadi pada saat itu saya merasa, oh ya, terima kasih Tuhan, dan merasakan lagi di Yohanes 3 ayat 16 lebih jelas lagi, katanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya lebih mengerti lagi ayat ini seperti apa ketika saya mempelajari mesbah. Amin. Terima kasih banyak Kak Jadi untuk kesaksiannya, sangat menguatkan kita semua. Dan pelajaran pekan ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan itu merencanakan keselamatan itu jauh sekali sebelum kita lahir ya. Jauh banget, terlalu jauh ya. Dan bagaimana Pendeta dan Kak Geri, fakta ini menjadi kabar baik bagi generasi muda yang mungkin ya kita sedang, ya saya Gen Z ya, sedang menghadapi berbagai kesulitan. Apalagi mungkin kalau Gen Z seumuran aku lagi quarter life crisis nih ya, lagi quarternya nih, kesulitan akibat dosa kita atau masalah-masalah segala macam yang terjadi di early 20s. Ya, jadi menarik sekali ya, Alkitab menyebutkan memang bahwa rencana keselamatan itu tidak Tuhan buat tiba-tiba pada waktu manusia berdosa. Di dalam kemahatauan Tuhan, sebelum manusia diciptakan, Dia tahu kalau manusia itu pada akhirnya nanti memilih untuk berbuat dosa. Bukan Allah yang menentukan, tapi Allah memberikan mereka kebebasan, dan kemahatauan Allah, Ia tahu manusia itu menggunakan kuasa memilihnya untuk jatuh dalam dosa. Jadi rencana keselamatan itu sudah Tuhan buat sebelum dunia diciptakan, itu kata Alkitab. Namun pada waktu manusia berdosa, rencana itu diumumkan, diproklamasikan, diilustrasikan tadi dengan sebuah lambang, korban-korban, kemudian digenapi oleh Yesus Kristus nanti pada waktunya, Dia sebagai manusia mati di kayu salib, dan seterusnya. Belum berakhir di situ. Dia mengantarai kita sekarang di sorga sebagai imam besar, bahkan ada satu bagian yang terakhir pada waktunya Dia akan kembali.
menjemput umat-umat yang setia. Jadi itulah rencana keselamatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Nah, saya mau kasih tahu kabar baiknya untuk kita semua rekan orang muda, bahwa keselamatan kita lah concern pertama daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian sorga yang terbesar. Kita boleh punya posisi, jabatan, karir, uang yang banyak. Tidak ada salahnya itu semua. Semua itu penting, semua itu bagus. Tapi bukan itu concern pertama Tuhan untuk kita. Tapi berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah keselamatan kita. Itu sebabnya Yesus bilang, apa artinya kita punya seluruh dunia ini kalau kita kita kehilangan keselamatan. Artinya teman, sahabat orang muda, karir yang bagus itu penting, pekerjaan yang bagus penting, uang, nggak ada yang salah tentang uang. Saya sering bilang, orang bilang uang tidak dibawa mati ya, tapi tidak punya uang setengah mati rasanya. Jadi nggak ada yang salah tentang itu. Tapi kalau kita kehilangan keselamatan kita karena uang, karena posisi, karena pasangan bahkan, maka kita sudah kehilangan berkat terbesar dari sorga. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita kehilangan keselamatan. Jadi jangan pernah ada sesuatu atau seseorang yang membuat kita kehilangan keselamatan kita. Karena keselamatan kita lah berkat terbesar yang Tuhan berikan dan sediakan. Amin, amin. Oh, kalau itu tadi pendeta bilang jangan karena seseorang gitu kan. Jangan karena drakor, jangan karena K-pop, jangan karena macam-macam ya, sesuatunya banyak ya. Kita kehilangan keselamatan. Betul. Wah, gimana Kak Geri? Iya, menarik sekali ya tadi yang disampaikan pendeta ya. Jadi kalau saya pernah merasakan bahwa gini, ketika saya belum mengenal Tuhan, ya maksudnya gini, saya dari kecil sih sudah jadi Advent ya, maksudnya dari keluarga Advent. Tapi bisa dibilang saya mengenal Tuhan tuh juga nggak dari kecil, karena kan biasanya kita begitulah ya, anak-anak muda datang ke gereja cuma hanya formalitas begitu kan. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, saya rasa begini, hidup saya itu jadi tidak penuh dengan kekhawatiran. Gitu. Kenapa? Karena itu, ketika saya mengenal Tuhan, ternyata saya tahu Tuhan saya itu menyediakan rencana keselamatan itu jauh ternyata sebelum daripada saya hadir atau saya lahir lah gitu kan. Jadi ketika saya berbuat dosa, jadi tidak ada sesuatu hal yang membuat saya menjadi apa? Khawatir gitu. Karena ada rencana keselamatan itu yang sudah disiapkan Tuhan gitu kan. Nah, jadi saya mengikuti atau menjalankan hidup saya dengan Tuhan, jadi bukan dengan ketakutan jadinya. Jadi lebih kepada, oh inilah kasihnya Tuhan sama saya. Karena sudah disediakan rencana keselamatan, jadi saya ini bisa untuk tidak berdosa lagi, kan begitu. Nah mungkin contoh sederhananya, kalau kita lihat misalnya nih, saya punya pasangan, atau saya dengan istri saya lah gitu ya. Nah, saya nggak mau lah istri saya mengasihi saya itu oleh karena dia rasa takut dan khawatir, ya kan? Dan saya maunya dia mengasihi saya karena dia tahu bahwa saya mengasihi dia, gitu. Nah, inilah kenapa rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semenjak awal ini adalah kabar baik bagi kita pada saat ini. Amin. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak dan pendeta. Kita sudah tiba pada akhir diskusi, tidak terasa. Sebagai pertanyaan penutup, mungkin ada harapan atau pelajaran apa yang boleh Pak Pendeta, Kak Jadi dan Kak Geri bagikan kepada orang lain atau kepada sahabat Inverse berdasarkan pelajaran tentang mesbah di pelajaran kali ini? Iya, jadi tema kita sepanjang minggu ini adalah munculnya sebuah mesbah. Tadi kita sudah pelajari bahwa mesbah itu dimulai ketika Allah sendiri yang berinisiatif memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Jadi mesbah, saya mau tekankan di sini, bukan sekedar sebuah tempat ataupun sebuah peristiwa, tapi lebih daripada itu adalah sebuah hubungan yang personal dengan Tuhan. Jadi tadinya dosa sudah memisahkan Adam dan Hawa, tapi kemudian dibuat hubungan kembali dengan Allah bersama dengan manusia. Artinya saya mau tekankan sahabat Inverse bahwa hubungan secara personal dengan Tuhan itu sesuatu yang harus kita bangun setiap hari. Kita harus perlu membangun mesbah
secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Dari aku, kalau aku merasakan pelajaran tentang mesbah ini adalah sama seperti di Roma 5 ayat 8 dikatakan di bagian B kali ya, di bagian yang agak akhir, katanya Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi maksudnya kadang kita memang merasa takut ketika kita berdosa, lalu kita nggak mau datang sama Tuhan. Tapi perlu diingat dengan adanya mesbah ini bahwa Tuhan tidak berhenti mengasihi kita walaupun kita berdosa. Bahkan katanya di ayat ini dia tuh sudah mati bagi kita ketika kita masih di dalam dosa. Amin. Kalau saya melihat pelajaran ini, saya merasa bahwa saya menjadi orang yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Karena melalui mesbah ini, saya mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Tuhan sementara bilang sama saya, Gary, aku mencintai kamu. Ya, jadi dengan pelajaran ini mengajak saya untuk, betul seperti Pak Pendeta tadi bilang, mengajak saya untuk mau dan rindu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Karena tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, saya akan memulai hari itu pasti penuh dengan kekhawatiran, tanpa adanya jaminan. Tapi dengan adanya hubungan pribadi dengan Yesus setiap hari, tidak ada hal sedikit pun yang saya takuti. Karena sebagaimana Yesus telah menang, saya juga yakin dan percaya Yesus akan memampukan saya dan teman-teman Inverse dimanapun berada untuk menjadi menang juga. Amin. Baik, kiranya pelajaran pekan ini, pekabaran tentang mesbah dalam Kejadian 3 ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat ingin menyelamatkan kita dari dosa ya. Baik Pak Pendeta, untuk menutup boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang yang Tuhan berikan bagi kami, terlebih berkat keselamatan melalui kematian Yesus Kristus. Biarlah kami boleh senantiasa setia di dalam iman kami, memelihara keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami semuanya. Berkati kami yang telah mendengarkan dan menyaksikan siaran pelajaran Inverse ini, untuk terus bertumbuh di dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih Kak Jadi, terima kasih Kak Gary, dan terima kasih untuk sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in Inverse. Bye.